olehmu akan doa Nabi Isa alaihi wa ala nabiyyina assalatu wassalam. Sesudah kita membaca doa-doa yang tersebut di atas, maka kita disuruh untuk membaca doa yang pernah dibaca oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini waktunya masih sesudah sembahyang subuh. An-Nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-Nabi dzari'ati wa huwa salamun salamun alaikum ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kemudian baca olehmu akan doa Nabi Isa alaihi wa ala nabiyyina assalatu wassalam. Sesudah kita membaca doa-doa yang tersebut di atas, maka kita disuruh untuk membaca doa yang pernah dibaca oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini waktunya masih sesudah sembahyang subuh. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadik la biyadi ghairik wa asbahtu murtahinan bi'amali fala faqira afqara minni ilaika wala ghaniya agna minka anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya jadilah aku tidak dapat menolak apa-apa yang aku bencikan dia. Aku tidak bisa menolak sesuatu yang aku tidak senang. Dan aku tidak memiliki kemanfaatan daripada apa yang aku harapkan. Dan jadilah segala urusanku di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Dan jadilah aku terikat dengan amalanku sendiri, tergadai dengan amalanku sendiri. Setiap manusia itu tergadai dengan amal perbuatannya. Maka tidak ada orang yang fakir yang lebih fakir daripadaku, dan tidak ada orang yang kaya yang lebih kaya daripada engkau. Allahumma la tusmit bi aduwi wa la tasu' bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'alid dunya akbara hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Ya Allah, janganlah engkau sukakan akan musuhku. La tusmit bi aduwi, jangan kau gembirakan dengan aku, musuh-musuhku. Wala tasu' bi sadiqi, dan janganlah engkau jahatkan akan kawanku. Musuh kita banyak. Pertama dan utama adalah nafsu yang ada di dalam diri kita. Itu musuh. Yang kedua, musuh kita adalah iblis beserta anak buahnya syaitan. Yang ketiga, musuh kita adalah orang-orang yang iri dengki kepada kita.
Nah, jadi kita diajari oleh Nabi Isa untuk berdoa, la tusmit bi aduwi, ya Allah janganlah engkau sukakan akan musuhku. Kapan musuh kita itu suka? Kapan musuh kita itu senang? Musuh kita nafsu itu senang apabila kita meluluskan kehendaknya. Iblis, syaitan akan senang apabila kita tergoda untuk melakukan maksiat atau menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dengki kepada kita akan gembira, akan suka kalau kita mendapat musibah. Nah, kita berdoa, ya Allah jangan engkau sukakan akan musuhku. Artinya apa? Kita bisa mengendalikan nafsu, kita bisa menjauhi daripada maksiat, dan kita jauh daripada musibah. Karena kalau kita dapat musibah, orang yang dengki suka. Kalau kita berbuat maksiat, iblis suka. Kalau kita menunaikan hawa nafsu, nafsu yang suka. Nah, jadi kita minta kepada Allah, la tusmit bi aduwi, jangan kau senangkan dengan aku musuhku. Ini satu doa, termasuk satu kalimat yang pendek tapi komplit artinya. Wala tasu bi sadiki, dan jangan engkau jahatkan akan kawanku. Siapa kawan-kawan kita? Banyak juga, antara lain kawan kita adalah pertama roh. Kawan yang selalu mendampingi kita, roh. Roh ini apa fungsinya? Di samping sebagai sumber daripada kehidupan, roh ini adalah fungsinya satu alat untuk kita bisa ma'rifat kepada Allah. Itu roh. Yang kedua, kawan kita yang selalu di sisi kita adalah malaikat. Yang ketiga, kawan kita adalah orang-orang yang cinta kepada kita. Doa kita kepada Allah, jangan engkau jahatkan ya Allah denganku ini kawan-kawanku. Jangan engkau sedihkan dengan aku kawan-kawanku. Kapan roh itu kada sedih dengan kita? Bila mana kita beribadah kepada Allah. Kapan malaikat itu kada sedih dengan kita? Bila mana kita beribadah kepada Allah. Kapan orang-orang yang cinta kepada kita itu kada sedih dengan kita? Bila mana kita mendapat sihat dan afiat dan kemakmuran. Nah, jadi kita minta kepada Allah dengan kata-kata yang pendek, wala tasu bi sadiki. Maksudnya adalah, rajinkan aku ya Allah untuk beribadah kepada Engkau, dan sihatkan, afiatkan dan makmurkan kehidupan. Wala tasu bi sadiki, dan janganlah engkau jahatkan akan kawanku. Seperti doa doa Habib Ali Al-Habasyi, Allahumma amur jasadi binuri ibadatik wa'mur ruhi binuri ma'rifatik wa'mur sirri binuri musyahadatik. Ya Allah, makmurkan jasadku ini dengan cahaya ibadah kepada Engkau. Wa'mur ruhi, dan makmurkan rohku binuri ma'rifatik, dengan cahaya ma'rifah kepada Engkau. Memang tugas roh itu adalah untuk ma'rifatullah. Wa'mur sirri binuri musyahadatik, dan makmurkan hatiku yang paling dalam binuri musyahadatik, dengan nur musyahadah kepada Engkau.
wala taj'al musibati fi dini wala taj'alid dunya akbara hammi wala mablagha ilmi wala tusallit alayya bi dzambi man la yarhamuni. Dan jangan engkau jadikan ya Allah musibahku pada agamaku. Karena apa? Karena musibah agama ini kada bisa ditapali, kada bisa ditambali lagi, kada bisa diperdapati. Kalau orang dapat musibah harta, musibah kesehatan, itu bisa digantikan. Kalau kita kehilangan duit 1 juta rupiah, itu isok-isoknya atau bulan depan atau tahun depan bisa diganti 1 juta. Kalau kita dapat musibah kesehatan, sewaktu-waktu bisa ada sihatnya. Tapi kalau orang dapat musibah agama, itu kada akan bisa menutupinya. Kada akan bisa menutupinya. Misalnya kita meninggalkan sesuatu amalan yang sudah terbiasa. Kita sudah misalnya sembahyang subuh membaca bacaan ini, sembah maghrib membaca bacaan ini. Nah, oleh karena satu hal amalan itu tertinggal. Nah, itu musibah ngarannya pada agama, dan itu kada bisa ditutupi lagi, kada bisa diperdapati. Sedangkan di qadha itu fungsinya qadhaan itu adalah hanya untuk membiasakan nafsu agar memperhatikan amal. Mengenai keluputan itu kada bisa diqadha. Kenapa sebabnya kada bisa diqadha? Karena setiap waktu-waktu itu ada mempunyai tugas-tugas ibadah tersendiri. Kalau kita mengqadha misalnya amalan yang biasa terbaca antara pukul 5 sampai pukul 6, tertinggal. Kemana mengqadhanya itu? Oh, diqadha ke pukul 7. Padahal pukul 7 itu sendiri ada tugas lagi yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi umur kita ini kada kawal lagi untuk memperdapati ketinggalan-ketinggalan ibadah yang kita lakukan, walaupun itu diqadha. Nah, jadi musibah pada agama itu yang paling berat, yang kada bisa diperdapati, kada akan bisa diganti. Sekecil apapun musibah dalam agama itu adalah kerugian bagi kita. Makanya doa Nabi Isa ini, wala taj'al musibati fi dini, dan jangan engkau jadikan musibahku itu pada agamaku. Wala taj'alid dunya akbara hammi, dan jangan engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku. Kita boleh mencita-cita dunia, atau saat kita hendak berisi kendaraan, atau saat hendak berisi rumah, atau saat hendak berisi toko, atau saat hendak berisi kebun, atau saat hendak berisi tanah, atau saat hendak berisi itu, macam-macam. Itu boleh kita mencita-cita, kada dilarang. Cuma jangan sampai cita-cita dunia itu melebihi daripada cita-cita akhirat. Yang lebih penting kita cita-citakan adalah sesudah mati itu kita mempunyai tempat yang bagus di dalam surga, tempat yang berdampingan dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang dimana kita bisa selalu melihat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cita-cita yang terbesar daripada hidup kita adalah urusan akhirat. Jangan cita-cita kita hanya untuk urusan dunia. Nah, jadi Nabi Isa mengajari doa, wala taj'alid dunya akbara hammi, dan jangan engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku. Wala mablagha ilmi, dan jangan pula engkau jadikan dunia ini kesudahan daripada ilmuku. Jangan hanya menuntut ilmu yang hanya urusan-urusan keduniaan. Wala tusallit alayya bidzambi man la yarhamuni,
dan jangan engkau kuasakan ke atasku. Artinya janganlah hambamu ini berada di bawah kepemimpinan. Janganlah hambamu ini berada di bawah orang tua. Janganlah hambamu berada di bawah seorang raja. Dengan sebab dosaku akan orang yang tidak menaruh balas kasihan kepadaku. Ya Allah, maksudnya jangan sebab karena hamba ini berdosa, janganlah hamba ini diletakkan di bawah kepemimpinan orang yang tidak sayang kepada hamba. Baik itu raja, baik itu orang tua kita, baik itu guru kita, baik itu suami kita. Jangan sampai hidup kita ini diatasi oleh orang-orang yang tidak sayang kepada kita. Wala tusallit alayya bidzambi man la yarhamuni. Nah, ingat situ doa Nabi Isa. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku daf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairik wa asbahtu murtahinan bi'amali fala faqira afqara minni ilaik wa la ghaniya aghna minka anni. Allahumma la tusmit bi aduwi wa la tasu' bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'alid dunya akbara hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit alayya bi dzambi man la yarhamuni. Ini doa dibaca bagus sesudah sembahyang subuh, artinya antara subuh sampai terbit matahari. An-nabi zari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-nabi